Hai Virgo, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Kristal Tarot Indonesia. Semoga semua teman-teman Virgo yang menonton dan menantikan video-video di channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Terima kasih sudah join di channel ini. Jangan lupa diaktifin tombol subscribe dan notifikasinya agar ke depan ketika channel ini post video terbaru untuk zodiak Virgo, teman-teman mendapatkan notifikasinya. Kali ini saya bacain energi Virgo secara personal, finansial, dan pekerjaan serta asmara sepanjang tahun 2025. Semoga hasilnya baik ya teman-teman, sesuai dengan harapan teman-teman. Begitu juga harapan saya ketika membaca kartu tarot, harapan saya hasilnya baik. Namun kalau ada hal-hal yang menurut teman-teman tidak baik, anggap ini sebagai informasi untuk teman-teman bisa antisipasi. Dan bacaan ini bisa teman-teman ikuti menggunakan ascendant Virgo, Sun Virgo, atau Moon Virgo. Bagaimana energi Virgo sepanjang tahun 2025? Personal, finansial, pekerjaan, dan asmara. Virgo. Kartu pertama, house ketiga. Libra dan Jupiter. Oke, Virgo, house ketiga. By making the right connection, the idea in question, get your ideas going. House ketiga Virgo adalah Scorpio. Opposite dari Scorpio ada Taurus, di Taurus ada Jupiter. Secara personal, Virgo, kamu sangat terkait dalam hubungan asmara kamu. Entah ini rumah tangga atau relationship. Atau kalaupun kamu single, yang misalnya segala tindakan yang kamu lakukan mesti dengan persetujuan dari pasangan kamu. Atau harus diketahui oleh pasangan kamu. Atau ketika kamu mengambil keputusan harus mempertimbangkan bagaimana nantinya keputusan kamu berdampak kepada pasangan kamu. Jadi perlu adanya komunikasi, pembicaraan penting, negosiasi dengan pasangan kamu ketika kamu ingin melakukan sesuatu. Tapi mungkin tidak sebaliknya, mungkin pasangan kamu tidak begitu kuat koneksi house ketiganya ke kamu, tapi kamu yang sangat kuat kepada pasangan kamu. Nah, karena terhaus kamu adalah Scorpio, maka sepanjang tahun 2025, energi komunikasi cara Scorpio itu sangat kuat di diri kamu. Bagaimana cara komunikasi Scorpio? Lebih sarkastik, ya, lebih tajam, lebih tegas, ya, atau bahkan juga terkesan sentimental, ya, Scorpio. Area komunikasi kamu. Dan di tahun 2025 kamu juga harus benar-benar hati-hati dalam berkomunikasi. Scorpio, misalnya menyampaikan pendapat atau bahkan kalau terjadi nantinya interaksi atau perdebatan, ya, hati-hati dalam komunikasi karena bisa terjadi kerusakan hubungan yang permanen antara kamu dengan seseorang apabila terjadi chaos komunikasi di tahun 2025, ya. Oke, kemudian secara finansial dan juga pekerjaan diatur oleh Libra. Libra berada di house kedua kamu, di area keuangan dan finansial. Opposite dari Libra adalah Aries. Nah, di konstelasi Aries ada Uranus di tahun 2025, tetapi Uranus juga akan transit ke Taurus, ke house ke-9 kamu. Ada periode-periodenya ya, Virgo. Sekitar 13 sampai 16 Desember 2024, Uranus balik ke konstelasi house ke-8 kamu. Opposite dari Libra, yaitu Aries, itu adalah house ke-8. Dan tentu saja berdampak ke house kedua, ya. Selama Uranus berada di house ke-8 kamu, finansial kamu ada pengeluaran uang, pembiayaan yang ingin kamu tata. Tapi ini memang ada kaitannya dengan persoalan finansial di masa yang lalu. Ini bisa saja persoalan hutang atau pembiayaan mengenai medikal, rumah sakit, ya, atau pengobatan, penyembuhan, atau pembiayaan untuk modal kerja misalnya, ya,
atau renovasi tempat tinggal ya di masa yang lalu ya, yang ingin kamu selesaikan di periode ini. Selama Uranus di house ke-8 kamu itu akan mendukung. Memang energi Uranus ini mengarahkan kamu untuk menyelesaikan itu. Semoga terselesaikan ya, Virgo. Nah, setelah 19 Maret 2025, Uranus akan keluar dari house ke-8 kamu, masuk ke house ke-9 kamu, dan kemudian menetap cukup lama di house Taurus, house ke-9 kamu. Yang berarti area keuangan kamu, finansial, properti, atau pemasukan uang, pengelolaan uang, pengeluaran uang, lepas dari energi Uranus. Dan ini menggambarkan finansial kamu akan membaik, Virgo. Tekanan-tekanan yang selama ini kamu rasakan akan lepas dan membaik. Dan kalaupun kamu rasakan masih ada nantinya hutang di periode bulan Maret itu sampai ke depannya sepanjang tahun 2025, maka ada rezekinya untuk kamu menyelesaikan hutang-hutang kamu. Yang pertama, misi kamu adalah selesaikan dulu hutang-hutang kamu. Ya, barulah kalau kamu pengen beli apa, sesuatu yang baru, silakan. Kenapa? Sebelum kamu menyelesaikan hutang-hutang kamu, hidup kamu tidak stabil. Ini energi Libra di area keuangan kamu. Hidup kamu tidak seimbang. Kamu terus merasa cemas, terus merasa khawatir, dan kamu seperti merasa rugi terus. Mungkin kalau secara hitung-hitungan nggak kelihatan ruginya, tapi rasa. Karena energi Libra ini mempengaruhi area keuangan kamu yang membuat kamu cemas, membuat kamu khawatir ya. Oke. Selesaikan hutang dulu ya. Nah, kalaupun kamu ingin membeli sesuatu yang baru atau mengganti sesuatu yang lama dengan yang baru setelah bulan Maret 2025, silakan, peluangnya banyak. Dan untuk area pekerjaan, Mars masih berada di Gemini, di house ke-10 kamu di area pekerjaan hingga 7 April 2025, sejak Desember 2024. Maka pekerjaan kamu dipengaruhi energi Mars ya. Meskipun di sini gambarannya adalah Libra ya. Apa kaitannya dengan Libra? Keuangan. Pekerjaan kamu adalah kegiatan produktif yang menghasilkan uang, bukan? Nah, jadi energi Gemini dengan energi Libra ada di area pekerjaan dan penghasilan kamu, keuangan kamu. Dan juga ada pengaruh Mars hingga bulan April 2025. Selama Mars di house ke-10 kamu, hubungan kamu dengan rekan kerja mungkin kurang membaik. Ya, ada sisi kamu tidak antusias dalam menjalin partnership dengan rekan kerja ataupun mitra kerja. Terkadang kamu merasa kurang antusias untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kamu. Kurang antusiasnya apa? Karena ada kaitannya dengan house kedua ya. Kamu di tahun 2025 lebih menghitung-hitung untung dan ruginya. Jadi, ketika kamu misalnya mendapatkan pekerjaan, entah ini dari partner ataupun mitra kamu akan berpikir untungnya bagi kamu apa? Berapa nilai yang akan kamu dapatkan? Kalau tidak ada untungnya, hanya menghabiskan energi atau bagaimana, lebih baik kamu bekerja sendiri. Lebih baik kamu menghabiskan waktu untuk produktivitas kamu sendiri daripada membantu seseorang itu. Karena 2025 kamu merasa tidak ada namanya bantuan untuk partner ataupun mitra kerja kamu kalau hasilnya tidak berbagi ke kamu. Itu hingga bulan April. Jadi energi kamu di area pekerjaan kadang males, kadang rajin, kadang semangat, kadang juga kamu nggak menentu. Ya, kadang penuh antusiasme, kadang kehilangan antusias atau kehilangan obsesi bahkan untuk proyek yang kamu dapatkan. Ya, mungkin ini juga nantinya jika kamu berada dalam partnership atau teamwork ya, bisa terjadi konflik antara kamu dengan rekan dan mitra kerja. Mungkin kamu nantinya dituduh males atau dituduh tidak berpartisipasi ya. Tapi kalau kamu wirausaha sendiri, situasinya aman. Hanya saja hati-hati dalam berkomunikasi dengan customer ataupun dengan rekan bisnis kamu, rekan usaha kamu ya, atau dengan klien atau dengan pasien kamu. Oke. Dan mungkin memang ada situasi yang memanas di area profesi, karir, dan pekerjaan kamu, Virgo. Yang mungkin akan menyerang kamu secara profesional bagi sebagian Virgo yang berprofesi khusus ya. Juga ada kaitannya dengan problem hukum ya.
Jadi hal-hal yang terkait dengan keuangan akan diselesaikan dengan jalur hukum. Jalur hukum yang seperti apa? Ya misalnya nantinya melalui notaris ya, penjualan aset, itu kan jalur hukum juga ya. Atau nantinya melalui penetapan pengadilan gitu. Atau mungkin ada sebagian Virgo yang memang ada kaitannya profesinya dengan hukum. Misalnya kamu dapat panggilan sebagai saksi dan lain-lain ya. Tapi erat kaitannya finansial dan pekerjaan kamu ini berkaitan dengan hukum di 2025. Kemudian untuk asmara ada Jupiter. Nah, Jupiter berada di house ke-9 kamu sampai bulan Mei 2024. Setelah itu Jupiter akan keluar dari house ke-9 kamu. Nah, energi asmara kamu Jupiternya, jadi mengikuti pergerakan Jupiter. Hingga bulan Mei 2025, kamu lebih tertarik berkomunikasi atau menjalin relationship atau dekat dengan orang yang tempat tinggalnya jauh dari kamu. Jadi kamu lebih tertarik menjalani hubungan LDR. Ya, untuk Virgo single. Setelah itu, ya mungkin ini adalah momennya kamu dipertemukan dengan seseorang tetapi belum bisa dekat. Jadi kamu dan dia masih menjalani obrolan-obrolan ringan atau mencoba untuk pendekatan ya selama 2024 hingga Mei 2025 ya. Atau kamu ketemunya di area pendidikan, tempat belajar kamu, entah ini pendidikan formal atau non formal ya, tempat belajar. Bisa saja kamu ketemunya di perjalanan dengan seseorang ini ya, atau punya hobi sama ya dengan seseorang ini. Belum jadian sih ya, atau mulai pendekatan ya. Nah, setelah Mei 2025, mungkin kamu akan dipertemukan dengan orang baru lagi nantinya di area karir ataupun pekerjaan kamu. Virgo single ya. Atau bisa saja hubungan itu akan meningkat nantinya, mungkin akan bekerja sama dengan dia untuk mencoba bisnis ataupun usaha yang baru atau pekerjaan yang baru atau kalian sama-sama mengejar profesi yang sama gitu ya. Nah, untuk Virgo yang sudah menikah atau berpasangan, energi Jupiter ini ada kaitannya dengan figur bijak di dalam kehidupan kamu ya. Atau bisa jadi ini adalah anak laki-laki ya, Virgo. Yang mana salah satunya atau juga ada kaitan dengan keberuntungan dan keberkahan. Selama Jupiter di house ke-9 kamu nanti hingga bulan Mei 2025 ya. Sepertinya kamu dengan pasangan kamu lebih tertarik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan anak, warisan, tanggungan, tanggung jawab gitu. Ya, pembiayaan-pembiayaan atau pendidikan anak. Ya, bisa saja kamu dengan pasangan kamu ngomong ketika pembahasannya penting banget untuk dibahas. Kalau nggak penting banget, sepertinya komunikasi kamu dengan pasangan kamu kurang begitu akrab, ya. Ada perbedaan pola pikir antara kamu dengan pasangan kamu. Mungkin kalian juga harus LDR karena masing-masing menempuh pendidikan, ya. Tapi setelah bulan Mei 2025, Jupiter akan masuk ke house ke-10 ya. Antara kamu dengan pasangan kamu, salah satunya nih, ada yang memiliki profesi ataupun pekerjaan yang baru, atau bisnis yang baru, usaha yang baru. Sehingga ini akan membuat kalian berdua itu membicarakan ini, apakah kalian perlu bersama, berdekatan, atau saling merangkul untuk menjalankan bisnis ataupun usaha ini bersama, ataukah tetap seperti di masa sebelumnya, yaitu masing-masing dengan pekerjaan masing-masing. Dan karena energi Jupiter ini adalah energi anak dan juga keberuntungan, di dalam asmara sepertinya kamu memang kalau hubungan berpasangan ya, hubungan kamu dengan pasangan kamu dipengaruhi peran anak. Jadi seakan-akan anaklah penentu kebahagiaan kalian gitu, Virgo. Nah, karena Jupiter ada, untuk sebagian Virgo yang sudah mengharapkan adanya kelahiran anak, generasi atau keturunan, maka 2025 peluangnya ada, ya, Virgo. Oke, kita lihat lebih deep ya, Virgo. Bagaimana perjalanan Virgo sepanjang tahun 2025?
Virgo 2025. Temperance. Bagus ya energi pertama. Virgo. King of Wands. Age of Cups. Three of Wands. Ace of Swords. Five of Cups. King of Swords. Four of Swords. Six of Pentacles. Temperance ya, banyak banget ini. Dan ada Page of Pentacles, serta ada Seven of Cups dan Eight of Swords. Seven of Swords. Seven of Cups dan Seven of Swords. Oke. 77 ya, Virgo. Oke, Virgo. Dimulai Januari ada energi Temperance. Temperance ini adalah momen healing, penyembuhan, pemulihan, solution, atau juga momen kestabilan, keseimbangan. Kamu merasakan itu di bulan Januari tahun 2025 ya. Di awal tahun ada beberapa persoalan tahun 2024 yang teratasi, ada koneksi yang berhasil dipulihkan, ada situasi yang tadinya tidak stabil berhasil distabilkan, dan ada juga pembicaraan, komunikasi mengenai masa depan, mengenai investasi masa depan, mengenai jangka panjang. Tapi memang pembicaraan ini lebih kepada keputusan, ya, ada keputusan yang kamu ambil ya, dan ini berdampak ke masa depan. Ada kaitannya dengan anak, ada kaitannya dengan dunia sosial, pertemanan, atau relationship juga. Oke. Nah, kalau ini relationship, maka sepertinya akan ada pembicaraan untuk hubungan jangka panjang atau untuk pernikahan. Mungkin ada sebagian Virgo yang menikah di bulan Januari ya, sebagian yang memang sudah memperjuangkan, sebagian yang memang sudah ada kedekatan dan berupaya untuk menggapai pernikahan di bulan Januari 2025. Bagus ya energinya. Kemudian di bulan Februari 2025 ada King of Wands ya. Ada seseorang yang mengamati dan mengawasi kamu, Virgo. Jika kamu bekerja dalam struktural kepemimpinan ya, ada struktural di sana. Mungkin ini adalah bagian dari pimpinan kamu atau leader kamu atau seseorang dari lingkungan kerja. Dan memang kamu merasa tertekan ya, kamu merasa gak enak banget diawasi ya, atau ini ada kaitannya dengan figur bapak ya, atau figur pasangan Virgo. Kamu merasa diawasi dan kamu merasa tertekan ya dalam tuntutan-tuntutan kerja atau permintaan-permintaan pimpinan atau leader atau figur bapak atau pasangan ya. Tapi kalau dari energi kamu sendiri, King of Wands ini menunjukkan kamu awas ya, kamu mengawasi, kamu mengamati dan menganalisis serta meneliti. Mungkin juga ada proses kamu menyelesaikan permasalahan kamu atau menyelesaikan masalah pimpinan kamu, masalah dari leader kamu. Iya, kalau saya lihat arahnya memang kamu sedang mencari cara bagaimana agar kamu bisa membantu ini bisa jadi pasangan kamu, pimpinan kamu atau leader kamu, ya. Virgo. Kalau dari sisi asmara juga terlihat seperti itu. Entah Virgo yang sedang mengawasi seseorang, mengamati seseorang, stalking seseorang, atau sebaliknya. Ada seseorang yang stalking kamu, Virgo. Kemudian di bulan Maret ada Age of Cups. Ada perjalanan yang kamu lakukan seorang diri, Virgo. Dan ini juga momennya penyembuhan. Ada upaya untuk menyembuhkan ataupun memulihkan hubungan relationship, partnership, kemitraan, atau hubungan pernikahan. Tapi satu sisi juga ada rasa kosong di dalam hati kamu. Seperti kamu tidak berharap kepada pasangan kamu, kepada mitra kamu, ke partner kamu, Fir. Ada juga upaya kamu untuk mencari partner baru, mitra baru, atau berusaha untuk menjalin relationship baru bagi sebagian Virgo yang sudah memutuskan relationship di masa sebelumnya.
Ini adalah momennya pemulihan dan penyembuhan, tapi kamu sudah tahu bagaimana caranya agar kamu bisa pulih dan tersembuhkan, sehingga kamu hanya tinggal merealisasikannya saja, Virgo. Oke, kemudian di bulan April ada Three of Wands. Kamu bersiap-siap, sepertinya prepare nih. Mungkin ada perpindahan, mungkin penyelesaian pendidikan, sehingga kamu prepare untuk kelulusan, untuk selebrasi, ya, untuk dokumen misalnya yang akan kamu dapatkan, kemudian kamu mau kemana lagi. Jadi kamu sedang mempersiapkan visi baru untuk kedepannya setelah momen di bulan April ini. Misalnya kamu melacak kampus mana yang nantinya akan kamu masuki, atau apa planning yang kamu lakukan nantinya setelah bulan April ini. Ya, ada perubahan visi dan misi kamu di bulan April. Arahnya memang ke tempat yang jauh, seperti merantau keluar kota atau bahkan sebagian Virgo keluar negeri. Mungkin ada upaya kamu untuk mengajukan permohonan perpindahan, entah itu balik ke kampung halaman atau balik ke rumah orang tua kamu. Bagi sebagian yang punya orang tua, atau memang ini ada kaitannya dengan tanah kelahiran Virgo, ya. Kemudian untuk bulan Mei, Ace of Swords, ada ide brilian, ya. Ada situasi posisi yang bisa kamu manfaatkan, aji mumpung di bulan Mei. Ambil kesempatan ini Virgo. Misalnya kamu punya hubungan dekat dengan siapa, koneksi baik dengan siapa, kamu punya teman kah, punya guru, punya orang pembimbing, atau kamu punya orang tua yang masih disegani, atau leluhur kamu yang dihormati. Jadi ada posisi kamu yang mendapatkan keberuntungan dari orang-orang yang pernah terkoneksi dengan kamu, atau yang saat itu terkoneksi dengan kamu. Manfaatkan kesempatan ini karena dengan Ace of Swords menunjukkan adanya peluang, kesempatan untuk kamu bisa, entah itu ada jalur komunikasi atau jalur networking, ya Virgo. Ini bagus ya. Kemudian masuk di bulan Juni ada 5 cawan, Five of Cups. Ada kebosanan, kesedihan juga. Ada sesuatu yang harus kamu lepaskan di bulan Juni, Virgo. Sebenarnya kamu sih masih belum rela melepaskan itu, tapi mau nggak mau ya harus kamu lepaskan. Karena kamu harus fokus pada hal-hal yang masih bisa untuk dikembangkan gitu. Mungkin sesuatu yang harus kamu lepaskan ini memang udah mentok, udah stuck, nggak bisa berkembang lagi. Misalnya ada bisnis, kamu di masa sebelumnya bertahan banget untuk meneruskan, tapi ternyata kamu lihat nggak ada perkembangan, prospeknya juga semakin minim ya, sehingga kamu mempertimbangkan ya udah deh kamu lepasin aja daripada nantinya kerugian semakin besar. Meskipun kamu sayang banget ya, mungkin masih terasa banget keringat kamu di situ, tapi memang periodenya yang kamu rasakan memang harus kamu lepaskan ya. Atau mungkin rumah ya Virgo, kamu ngerasa masih nyaman, masih betah di sana, tapi ternyata kamu harus pindah. Atau pekerjaan ya. Ini maknanya pelepasan ya, sesuatu yang kamu harapkan, yang masih kamu sukai, tapi harus kamu lepaskan karena tidak worth it untuk kamu teruskan ya. Atau alam tidak mendukung. Ada fase kamu yang berubah atau beranjak atau bergerak. Lebih arahnya sih saya lihat dari pekerjaan, kegiatan dan aktivitas. Mungkin ada upaya kamu juga untuk mengajukan perpindahan karena kamu bosan di tempat kerja kamu saat ini, Virgo. Nah, kalaupun kamu mengajukan perpindahan di periode ini, sepertinya lokasinya juga tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, Virgo. Mungkin juga ada rasa sesal yang kamu rasakan di bulan Juni, seperti menyesali sesuatu yang sudah terjadi ya. Tapi percuma juga kamu menyesali sesuatu yang sudah terjadi ya Virgo, itu nggak akan merubah keadaan. Ambil maknanya aja ya. Kemudian untuk bulan Juli ada King of Swords. Kamu lebih tegas, kamu lebih berani, kamu lebih dominan, dan juga lebih memiliki prinsip kuat di dalam diri kamu. Ini personality kamu, King of Swords ya Virgo. Kamu lebih menghitung-hitung untung rugi di dalam kehidupan kamu. Ini perubahan visi dan misi kamu cukup kuat sih ya. Mungkin di masa sebelumnya kamu melakukan pekerjaan atau melakukan apa-apa itu tanpa harapan. Ya udah deh yang penting dia senang gitu. Tapi enggak,
di bulan Juli ini ada perubahan di mana kamu akan memperhitungkan apa yang kamu dapatkan. Kamu happy nggak? Kamu nyaman nggak? Atau kamu dapat untung nggak? Dapat pemasukan nggak? Gitu. Ada perhitungan-perhitungan itu ya. Dan ini akan membuat kamu lebih awas ya, lebih waspada untuk dideketin atau dimanfaatin oleh orang-orang terdekat atau bahkan orang-orang baru yang kamu temui, Virgo. Kemudian untuk bulan Agustus ada Four of Swords. Di bulan Agustus kamu berhasil menggantungkan beberapa masalah-masalah yang selama ini mengganggu pikiran kamu. Jadi kamu seperti berhasil bersikap cuek, acuh ya untuk masalah-masalah yang selama ini membuat kamu tertekan secara pikiran. Ya kamu tahu masalah ini tidak akan selesai atau belum akan selesai, tapi kamu ngerasa perlu menarik diri aja gitu. Nggak mau ikut campur dengan masalah itu. Atau kalaupun ini masalah personal kamu ya kamu bisa gantungkan dulu. Ntar deh ini saya pikirkan, yang penting saya istirahat dulu, relax dulu gitu. Jadi di bulan Agustus ini kamu akan lebih mengambil momen relax untuk kamu. Satu sisi juga ada beberapa persoalan yang berhasil kamu atasi. Kalau ada persoalan hutang, persoalan dengan pimpinan, persoalan dengan figur bapak atau dengan pasangan, ini berhasil kamu atasi. Yang menggambarkan kamu lepas dari tekanan, Virgo. Di bulan Agustus. Kemudian di bulan September ada Six of Pentacles. Ini adalah kartu karma ya, baik yang kamu lakukan, baik yang akan kamu dapatkan. Begitu juga sebaliknya. Ada pengeluaran uang yang kamu lakukan di bulan September. Nah, pengeluaran ini bisa saja untuk derma, untuk amal, yang pada intinya ini memang untuk kebaikan diri kamu, kebaikan spiritual dan kebaikan mental kamu. Dan ada juga pemasukan uang. Kamu mungkin akan mendapatkan uang dari dua sumber, Virgo, di bulan September. Dan ada dharma baik yang kamu petik. Ada komunikasi dua arah juga, jika dalam pertemanan, sosial, atau relationship ya. Ada pembagian hasil dan pembagian keuntungan juga. Kalau di masa sebelumnya kamu berada dalam tim kerja, kamu bisa saja mendapatkan bagian, entah ini bonus atau bagian dari hasil kerja kamu juga. Atau kamu dapat benefit, bisa saja success fee ya Virgo. Namun ada juga investasi yang kamu lakukan nih di bulan September. Segala pengeluaran dan pembiayaan di bulan September itu bisa kamu atasi. Meskipun terkesan banyak pengeluaran dan pembiayaannya, tapi di sini munculnya Six of Pentacles yang berarti 3 masuk dan 3 keluar. Meskipun kamu nggak bisa nabung, tapi setidaknya pembayaran dan pembiayaan-pembiayaan teratasi. Kemudian di bulan Oktober, Page of Pentacles, ini ada kaitannya dengan anak. Ya, jika anak kamu memang sedang menempuh pendidikan, ada pembiayaan pendidikan untuk anak yang harus dialokasikan, dipersiapkan, atau memang harus segera dituntaskan. Selain itu, Page of Pentacles ini juga menggambarkan kamu memulai bisnis ataupun usaha yang baru yang benar-benar dari awal, dari dasar, dari tangga pertama. Ada juga keuntungan kecil yang kamu dapatkan dari usaha itu di bulan Oktober, Virgo. Jadi misalnya kamu baru menjalankan usaha, udah dapat untung kecil atau udah dapat bonus gitu. Dan ini membuat kamu semangat kan untuk lebih aktif lagi, untuk lebih semangat lagi ya Virgo. Kemudian di bulan November ada Dahairepen ya. Bulan November kamu terkait dengan organisasi, komunitas, perusahaan, universitas, atau luar negeri, internasional, yang mana salah satunya. Dan ada juga kontrak kerja untuk sebagian Virgo, ada perjanjian kerja, mungkin kamu juga berkaitan dengan departemen atau tempat mengurus surat-surat dokumen-dokumen penting ya, misalnya imigrasi. Kamu juga dalam asmara, kamu terhubung dengan seseorang yang usianya berbeda dengan kamu, bisa lebih muda atau lebih dewasa daripada kamu. Ada tugas pengabdian juga yang kamu lakukan di bulan November. Tapi juga ada sebagian Virgo yang punya persoalan-persoalan ya dengan organisasi, komunitas, atau dengan internasional Virgo ya. Karena ini ada kaitan dengan Uranus juga ya. Ada aspek eksternal yang tidak bisa diprediksi ya. Tapi clue-nya adalah dari bidang yang tadi saya katakan.
universitas, organisasi, komunitas, perkumpulan, internasional, atau dokumen-dokumen penting ya, Virgo. Dan ini ada kaitannya juga dengan rumah, aset, atau properti. Oke, Virgo. Kemudian di bulan Desember ya, ada Seven of Swords dan Seven of Cups ya. Di bulan Desember, sepertinya kamu punya angan-angan sendiri, imajinasi sendiri yang ingin kamu lakukan sendiri. Kamu punya rencana dan strategi dari angan-angan dan imajinasi kamu yang ingin kamu realisasikan sendiri. Dan ini ada kaitannya dengan rumah, properti, aset, dan juga pekerjaan serta penghasilan. Ya. Dan karena strategi ataupun tindakan-tindakan ini secara sendiri, maka sifatnya sembunyi-sembunyi, Virgo. Misalnya nantinya kalau kamu dapat job, kemudian gajinya atau honornya berapa, kamu nggak akan ngomong kepada pasangan kamu atau nggak ngomong kepada orang tua kamu misalnya. Ya, kemudian juga mungkin ada sesuatu yang ingin kamu beli, ada sesuatu yang ingin kamu gapai. Ya, jadi kamu melakukan perencanaan-perencanaan ini untuk menabung agar impian kamu tercapai, Virgo. Hati-hati juga terhadap pencurian ataupun kehilangan di bulan Desember. Seven of Swords ini juga gambarannya adalah maling ya. Hati-hati Virgo, simpan surat-surat berharga atau ketika kamu keluar rumah, konsentrasi ya jika kamu membawa sesuatu yang berharga ya, Virgo. Kemudian kita lihat tema cinta Virgo di tahun 2025. Tema cinta Virgo di tahun 2025. Oke, dua kartu. Twin flame recognition, you know the soul that mirrors your own. Oke, twin flame recognition ya. Ini bagi teman-teman yang sudah ketemu dengan twin flame-nya. Atau masa bodoh lah apakah pasangan kamu twin flame atau enggak gitu. Tapi kamu menyadari bahwa sifat karakter kamu seperti pasangan kamu. Atau kamu menyadari bahwa perubahan kamu di tahun 2025 ini juga karena pasangan kamu. Jadi kamu seperti cerminan dari pasangan kamu. Perubahan diri kamu dalam bersikap, dalam bertindak, dalam perasaan, dalam cinta dengan pasangan kamu. Ini karena adanya pengaruh sikap dan perlakuan pasangan kamu selama ini ke kamu gitu. Jadi ketika kamu bercermin nantinya, menyadari, kok saya jadi mirip ya sama pasangan saya yang dulu gitu. Bukan dari wajah ya, tapi dari ambisius, dari obsession, ataupun dari antusiasme. Misalnya, dulu pasangan kamu itu workaholic banget, sementara kamu enggak. Tapi karena pasangan kamu sibuk terus, nggak punya waktu untuk kamu, kamunya jadi menyibukkan diri. Contohnya seperti itu. Dan kamu asik, sehingga kamu juga jadi workaholic. Pada tahun 2025 kamu menyadari, ternyata ini yang dirasakan dia. Yang kemarin saya judge, saya nilai sebagai seseorang yang gak peduli atau mengabaikan. Tapi ternyata ketika saya seperti menjadi dia, seperti cerminan dia, baru saya tahu apa yang dia rasakan gitu. Ya, pengakuan api kembar. Barulah kamu menyadari bahwa kamu itu mirip dengan pasangan kamu. Atau sebagian teman-teman yang memang sudah bersama dengan seseorang, mungkin ada keyakinan di tahun 2025 ketika kamu yakin banget, oh ternyata dia adalah twin flame saya. Karena ciri-ciri twin flame baik itu dari fase 1 sampai fase 7 atau fase 8 mirip banget gitu ya. Udah tonton ya fase twin flame fase 1 sampai fase 8 di channel Katika Jurnal Spiritual. Silakan teman-teman tonton bagi yang belum nonton ya. Oke, kemudian di sini juga ada dreams come true. Have it, your rainbow will come smiling through. Wow, ini untuk yang single ya, Virgo. Mimpi yang akan menjadi kenyataan, Virgo.
Yakinlah, pelangi akan muncul dan senyum kamu juga akan merekah kembali, Virgo. Jadi ini adalah gambaran di tahun 2025 kamu akan menemukan seseorang ya dan menjalin relationship. Ini bisa saja ketemunya di area aktivitas pekerjaan, kegiatan-kegiatan yang produktif. Jadi upayakan kamu aktif ya di tahun 2025, Virgo. Mungkin kamu ketemunya di dunia pendidikan ya, entah itu pendidikan formal atau pembelajaran-pembelajaran singkat yang kamu ikuti, misalnya kursus ya, atau ketemunya di area aktivitas yang produktif. Aktiflah, jangan di rumah terus, Virgo. Jika kamu ingin menemukan jodoh kamu, dia di luar, dia di lingkungan aktivitas. Oke, okay? Kamu akan ketemu, kemudian mudah-mudahan cocok, chemistry-nya dapet ya, dan momen-momen indah akan kamu alami di tahun 2025. Oke, okay? Ada juga sebagian Virgo yang menikah di tahun 2025 jika memang sudah mengupayakan pernikahan ya. Di sini terlihat dari Temperance di bulan Januari ada peluang. Januari, Februari ada peluang. April, Mei enggak. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ada peluang pernikahan. Oke. Okay? Virgo, saya pikir cukup. Semoga bacaan ini bermanfaat ya. Untuk bacaan angels dan pesan semesta, teman-teman cek aja di playlist. Ada pesan angels ataupun pesan semesta yang baru saya buat di akhir tahun 2024 dan itu energinya bisa berlaku untuk 2025, 2026 dan timeless. Jangan lupa di like, comment, share video ini ya teman-teman agar channel ini berkembang dan siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video-video eksklusif, teman-teman silahkan join membership. Ada tombol bergabung di samping foto profil channel ini. Klik dan pilih. Baca dulu fasilitas apa yang kalian butuhkan, kemudian lanjutkan pembayaran. Thank you for watching Virgo. Bye-bye.